Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafana yakum ulumahu wa nas'allahu barakati ulumihi bayan haddis sakha wal bukhli wa haqiqatihima. Penjelasan tentang batasan-batasan mana yang disebut dermawan dan mana yang disebut pelit. Kita masih bahas mengenai itu biar kita tidak salah. Dan juga kita hati-hati, jangan-jangan kita masuk dalam kategori bukhl atau israf. Di antara dermawan dan israf itu kalau kita nggak tahu bedanya, lalu kita menyamakan, dan itu bahaya. Dermawan dan israf. Sebaliknya antara pelit dengan apa yang pelit dengan sederhana. Itu juga kalau kita nggak tahu bedanya, jangan sampai kemudian bercampur konsep, kira gitu. Jadi yang jelas kalau israf itu berlebih-lebihan. Itu ya nanti kalau kita nggak tahu batasannya, ketika terlalu dermawan lalu israf malah kemudian jadi saudaranya setan, kan itu ya. Innal mubadzirin kan tabdzir, kan israf itu kan namanya tabdzir. Lalu menjadi innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Maka kemudian menjadi saudara setan. Terlalu dermawan, bukan? Terlalu dermawan, lalu kemudian malah israf berlebihan. Lalu kemudian labelnya tabdzir, mubadzir. Kena label mubadzir, ikhwana syayatin. Wa kana li rabbih kafura, dan setan itu terhadap Tuhannya itu adalah kafir. Sebaliknya orang yang terlalu kuat memegang itu bisa disebut, bisa jadi nanti padanannya itu. Tapi kalau kebablasan bisa menjadi bahil. Nah, bahil itu juga menjadi suatu akhlak yang dibenci dalam Islam. Kita coba baca ibaratnya seperti apa penjelasan para ulama menjelaskan tentang itu. Jadi i'lam annal mala khuliqa li hikmatin wa huwa salahuhu li hajatil khuluqi. Jadi adanya harta benda, kekayaan, materi harus dipahami. Ini memang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk. Dengan demikian, dengan statement ini maka mencari kekayaan, mencari materi ada sesuatu yang lumrah, karena memang itu diciptakan untuk makhluk. Jangan kemudian kita menjauhi untuk mencari materi, mencari harta, karena juga kalau kita menjauhi itu juga dibenci. Jadi kesadaran ini menjadi penting. Harta diciptakan juga untuk makhluk. Maka kemudian fayumkinu imsakuhu an sarfihi ila ma khuliqa sarfu ilaihi. Maka kemudian dimungkinkan untuk menahan menahan dalam pemberiannya. Karena ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami bagaimana pada saat kita memberikan. Wa yumkinu badluhu bisarfi ila ma la yuhsinu sarfu ilaihi, dan juga memungkinkan membelanjakannya. Tapi juga harus dibelanjakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Maka wa yumkinu tasarruf bil adli, maka kemudian memungkinkan tasarruf bil adli, pembelanjaannya dengan adil. Jadi ada kemungkinan kita boleh menahannya, tapi juga harus menahan secara proporsional. Dan ada juga perintah ketika membelanjakannya juga harus membelanjakannya dengan adil. Apa maksudnya membelanjakannya adil? Nah, kalau dalam hadis lain yang bersifat global, sebagai pegangan kita itu khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu adalah tengah-tengahnya. Sebaik-baiknya urusan
itu tengah-tengahnya. Ya maksudnya kalau kita nggak boleh terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu menahan dalam hal bersikap mencegah harta. Dalam hidup juga gitu. Makan misalkan, makan terlalu banyak itu juga nggak baik. Tapi juga kalau nyiksa diri nggak makan itu juga tidak baik. Makanya ketika berpuasa pun harus ada kewajiban untuk buka, kan gitu. Nggak boleh kita makan lalu ngebleng begitu. Wah pengen sakti puasa, maghrib nggak buka, subuh nggak fajar nggak sahur. Itu malah itu namanya ekstrim dan itu tidak disukai. Karena kata Rasul, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya persoalan adalah yang sedang-sedang saja. Sama dalam hal sedekah begitu. Dan nanti ketentuannya seperti apa? Orang ketika memberi sesuatu, sebaliknya ketika menahan sesuatu seperti apa? Biar tidak disebut boros dan juga tidak bisa disebut sebagai bakhil. Wa huwa ayyahfadha haitsu yajibul hifdz. Dia harus menjaga sebagaimana ketentuan ketika kita menjaga. Wa yubdhilu haitsu yajibul badl. Dan juga ketika membelanjakannya sesuai dengan ketentuan ketika pembelanjaannya. Fal imsaku haitsu yajibul badla. Fal imsak menahan juga bagaimana agar agar ketika mau membelanjakannya itu lalu kemudian nggak jadi, tidak bisa disebut bakhil. Wal badlu haitsu yajibul imsak tabdzir. Dan juga ketika mentasarufkannya itu juga harus kita tahan untuk mencegah dari kemubadziran. Wa bainahuma wastun wa huwal mahmud. Nah, tengahnya itu adalah antara keduanya adalah wastun. Di tengah-tengah kesederhanaan, wa huwal mahmud, dan itulah yang dipuji. Wa yambaghi ayyakuna as-sakha wal jud ibaratan anhu idza lam yu'mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bisakha. Jadi perintahnya adalah bersikap tengah-tengah, dermawan tapi tidak boros. Waqad qila lahu wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kullal basti. Janganlah kalian terlihat membelenggu tangan kalian ke leher kalian, dan juga sebaliknya juga jangan terlalu membentangkan. Jadi larangan menahan nggak boleh, larangan terlalu membentangkan juga tidak boleh. Firman yang lain, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktaru. Dan jika orang-orang itu jika berinfak, bernafkah, memberikan infak nafkah, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaktaru, dan juga tidak terlalu gegemi. Wa kana baina dzalika qawama. Dan yang terbaik di antara itu yang ditegakkan. Nah, jadi ada penjelasan begini misalnya. Nanti di ketika walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktaru. Ini menunjukkan orang ketika berinfak, bersedekah, nah biar tidak terjebak kepada terlalu lepas kendali atau takdir, maka perlu diperhatikan. Misalkan begini, dalam hal kita mau membelanjakan, maka harus diperhatikan kewajiban pokoknya terpenuhi dulu, baru kemudian kewajiban tersier. Jadi kalau kita mau berinfak, bersedekah, kita punya kewajiban pokok. Jangan sampai gara-gara berinfak, bersedekah lalu mempersulit kehidupan kita. Misalkan kita masih punya kewajiban
menafkahi anak istri, tentunya ya secara layak lah ya, ya bisa hidup, punya kewajiban membiayai pendidikannya. Lalu kemudian kita lupakan itu karena kepentingan tertentu, dihibahkan atau disedekahkan hartanya, sampai kemudian nafkah terhadap keluarga diabaikan. Karena ada sering begitu, ya, orang rela memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi dirinya sendiri kemudian terjerat seperti utang, terjerat ya pinjam sama orang gara-gara ingin membahagiakan orang. Membahagiakan orang itu bagus, tapi kalau sampai kemudian menjerat diri kita berada dalam kesulitan, itu menjadi tidak bagus, tidak baik. Bahkan kemudian tidak dinilai sebagai sebuah kebaikan. Karena misalkan ada sebaik-baiknya berinfak, bernafkah, itu adalah berinfak kepada istri dan keluarganya. Sebaik-baiknya berinfak dibanding misalkan ketika disandingkan ya dengan infak keluar, maka sebaik-baiknya berinfak, memberikan nafkah, bersedekah itu kepada istrinya, kepada keluarganya. Nah, karena memang ini kewajiban, maka kita prioritaskan dulu ke keluarga, baru minimal kalau sudah cukup baru kemudian keluar. Jangan keluar dulu baru ke dalam. Lalu ada pertanyaan, gimana kalau misalkan kita pakai ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kadang ada sering ya orang dai karena pengen mendapatkan sedekah misalkan ya, lalu kemudian pakai ayat itu atau pakai ayat matsal ladzina yunfikuna amwalahum kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bernafkah, memberikan infak, memberikan sedekah, seperti orang yang seperti orang yang menanam biji, kamatsali habbatin, biji padi tanam, lalu ambatat fi sab'a sanabil, lalu kemudian dari satu biji itu muncul 7 tangkai sanabil, wa fi kulli sumbulatin mi'at habbah, dan setiap tangkai ada 100 bulir. Maka kemudian orang bersedekah, untuk mendorong bersedekah gunakan ayat itu biar mau bersedekah, karena pahalanya atau akan dikembalikan 700 kali lipat. Nah, ini kita harus proporsional kalau ada yang seperti ini. Pokoknya rumusnya itu, sekali lagi rumusnya, meskipun di Al-Quran dicantumkan sedekah itu pahalanya besar sampai 700 kali lipat, bahkan kemudian dikembalikan, kan gitu ya, dikembalikan kata Allah, tapi tetap hukum dasar itu harus dipenuhi dulu. Yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Nah, wajib-wajib itu ya tadi membiayai. Kita itu kadang sering begitu, dalam hal ini kita sering tidak bisa memberikan atau bersikap memprioritaskan hal-hal yang harus diprioritaskan. Seringnya begitu. Misalkan ada kita masih punya kewajiban anak membiayai pendidikan, punya duit misalkan, lalu pilihannya mendidik anak, membiayai pendidikan anak, sama beli motor misalkan begitu ya. Ini biasanya kita lebih suka, wah beli motor aja misalkan begitu. Ini namanya belum prioritas. Jadi ilmu kita itu menjadi penting, ilmu yang bisa bagaimana kita bisa memutuskan secara prioritas. Mungkin karena beralasan, ini kalau dengan adanya motor kan nanti biar
apa misalkan alasannya ini itulah. Tapi kemudian kalau kemudian beli motor bisa, tapi kemudian membiayai pendidikan nggak bisa, itu kan naif. Itu berarti dia belum bisa memprioritaskan sesuatu yang seharusnya prioritas. Dan ini banyak terjadi kita. Nah, jadi ini dalam berinfak sekali. Berinfak itu terbaik adalah untuk berinfak pada keluarganya, kepada istrinya. Jadi sebelum berinfak pada yang lain, penuhi kebutuhan keluarganya dulu. Nah, faljudu wastun bainal israf wal ikhtar. Dermawan itu adalah tengah-tengah antara israf, berlebihan dalam memberikan, wal ikhtar atau terlalu gegem. Wa bainal basti wal khaddi, baina membentak atau menggenggam. Wa huwa ayyaqduru badluhu wa imsakuhu biqadril wajib. Nah, ukurannya yang paling gampang sebenarnya adalah imsakuhu biqadril wajib. Orang bisa disebut pelit misalkan sudah punya kewajiban zakat tidak bayar. Nah, sudah punya kecukupan untuk bersedekah tidak bersedekah. Misalnya begitu. Sudah terpenuhi kebutuhannya lalu tidak bersedekah. Itu baru disebut pelit. Nah, jadi di sini hitungannya adalah hitungan biqadril wajib. Wala budda ayyakuna qalbuhu tayyiban bihi ghairu manazilahu fi. Jadi tsumma innal wajiba badru qisman. Jadi yang wajib itu ada dua hal. Wajibun bisyar'i, wajib karena perintah agama. Wa wajibun bil muru'ah wal adah, wajib karena satu ingin menjaga kehormatan dan karena adat kebiasaan. Jadi kalau sudah punya kemampuan lalu yang wajib tidak dilakukan, itu pelit. Ada tamu lalu kemudian kita punya makanan nggak dikeluarkan, itu pelit. Karena menghormati tamu itu wajib, kan gitu ya. Wong orang puasa sunat lalu kita menerima tamu saja, puasa sunat nih, puasa Senin Kemis misalkan, lalu ada tamu, lebih bagus, lebih afdal dibatalkan puasanya. Kita puasa misalkan nih, puasa apa hari ini? Tasu'a misalnya, puasa tanggal 10 bulan Syuro. Lalu ternyata ada tamu yang dia agak lama, mungkin bukan tamu yang ngerumpi, bukan, memang tamu dari jauh lalu pengen datang ke rumah kita, lalu pengen istirahat mungkin kan. Kita lagi puasa, itu lebih afdol puasa itu dibatalkan. Pahalanya tetap. Jadi kita makan batalin, pahalanya tetap. Pahala Asyuranya tetap, karena atau tasu'anya tetap, karena menghormati tamu. Walaupun kita nggak berpuasa, pahalanya tetap. Nah, kenapa? Menghormati tamu itu hukumnya wajib. Kita itu kadang ya tadi berperilaku prioritas, memprioritaskan sesuatu kadang kita belum bisa. Punya makanan, pada tamu nggak dikeluarkan, nanti jangan dikasihkan, nanti buat kita gimana? Malah salah nih. Kalau ada tamu wajib dikeluarkan. Di hadis itu disebutkan kan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, tolok ukur keimanan kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Jadi itu ukuran, memuliakan tamu itu menjadi hukumnya wajib, lebih afdal daripada amaliyah. Tentunya amaliyah surat namanya wajib. Nah, jadi ketika wajib dan sunnah bertemu, maka yang sunnah itu
bisa ditinggalkan. Dan pahala kalau kita sudah melaksanakan sunnahnya itu pahalanya tetap. Puasa Senin Kemis, hari Senin ada tamu, karena untuk menghormati tamu kita batalin puasa, pahala puasa Senin Kamisnya dapat, kita nggak lapar. Nah, gitu. Kan gitu, kita nggak lapar, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa sehari penuh tidak ada tamu, sama. Ini hebatnya ajaran agama itu begitu. Jadi itulah pentingnya kita tolok ukurnya baik untuk wajib maupun israf adalah bagaimana kita memenuhi kewajiban itu. Sama dengan kita punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, kita punya uang, lalu kemudian uangnya itu nggak diberikan ke istri, itu namanya pelit. Punya banyak pelit ya. Jadi wajib bisyari, yang kedua wajib bil adat, wajib karena adat kebiasaan. Orang punya banyak makanan. Kalau perintah Rasul kita masak apa namanya ya, daging, baunya tercium sampai tetangga. Perintah Rasul apa? Perbanyak kuahnya. Lalu walaupun kuah itu dibagikan, perbanyak kuahnya. Perintahnya begitu Rasul. Kita masak daging 2 potong misalkan adanya. Lalu baunya itu wangi, tercium ke tetangga. Itu perintah Rasul, perbanyak kuahnya, walaupun nanti ketika dibagi hanya satu potong. Karena juga itu masuk kewajiban. Mangkana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Jadi selain tamu juga tetangga. Maka ada sebuah pepatah Jawa itu, pager mangkok lebih kokoh daripada pager tembok. Nah, pager mangkok lebih kokoh daripada pager tembok. Itu pepatah keren itu. Artinya tadi, kalau kita punya sesuatu, ya sering-seringlah berbagi. Jadi kalau kita punya sesuatu berlebih, jangan lupa. Apalagi kemudian tahu tetangga itu, maka harus berbagi. Itu termasuk sebenarnya wajibun bil adah, wajib karena adat, tapi dinaskan oleh syariat sampai kemudian 3 ayat, 3 perintah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang pertama, muliakan tetangga. Yang kedua, falyukrim dzaifahu, muliakanlah tamumu. Yang ketiga, ukuran iman, falyakul khairon, berkata-katalah yang baik. Fa illam tasati wal yasmut, jika nggak bisa ngomong baik, maka lebih baik diam. 3 kewajiban itu bisa jadi ukuran kita ketika mau memberi. Jadi biar tidak disebut pelit, maka berikan yang ketika itu sudah menjadi kewajiban. Ukurannya wajib. Begitu juga ketika kemudian boros itu, jadi kalau misalkan alladzi yamna'u wajib syar abkhal kalladzi yamna'u adal zakat. Ini sama seperti orang disebut bakhil kalau sudah ada kewajiban zakat tapi dia tidak membayarkan zakat. Wa yamna'u yaluhu wa ahlu nafaqah, dan juga orang tidak memberikan nafkah untuk keluarganya dan anak istri. Alladzi yatayammamul khabith min malihi wala yutayyibu qalbuhu ayyu'tiya man atyaba malahu aw man wasatahu fahada kulluhu bakhula. Jadi orang kalau kemudian tidak mentasarrufkan, tidak melakukan itu yang sudah menjadi kewajiban sementara dia punya kemampuan, maka itu disebut dengan bakhil. Nah, ini yang kemudian sering diperumpamakan di dalam akhirat nanti, orang yang bakhil itu akan hartanya akan melipat,
akan melilit dia di badannya. Itu kan gambaran ilustrasi, personifikasi siksaan Allah yang punya kekayaan tapi kemudian tidak membelanjakan, akan diperumpakan nanti di akhirat itu dililit dengan ular. Nah, ular itu simbol kekayaannya. Sebenarnya bahasanya adalah hartanya itulah yang kemudian menjebak dia, tidak bisa apa-apa nanti di akhirat. Maka kemudian sekali lagi bersikaplah untuk bisa dermawan, tapi kendalikan. Jangan sampai yang dermawan itu kemudian menjadi boros yang malah menjadikan kita saudara setan. Penuhilah kebutuhan keluarga secukupnya. Penuhilah, berikanlah ke tetangga, ke orang fakir miskin secukupnya. Jangan sampai ketika memberikan sesuatu sampai kemudian kita yang melakukan itu malah berada di dalam kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini aja ngaji pagi hari ini. Yang penting kita punya rumusan, ukurannya adalah perintah Allah. Perintah wajib itu dipenuhi, setelah wajib terpenuhi baru sunnah. Kok kita masih bisa memenuhi, silahkan lakukan sunnah-sunnah yang lain biar tidak terjebak kepada takdir. Takdir itu kan membelanjakan sesuatu tapi nggak ada pedomannya, nggak ada pedoman syariatnya, itu maka menjadi mubadzir. Kalau ada ukuran syariat yang kita pegang, maka kita membelanjakan harta sesuai dengan ajaran atau sunnah Rasulullah, kan gitu. Ya, kalau buang-buang saja nggak ada ketentuannya, maka itu disebut mubadzir. Ini hati-hati betul untuk yang punya kemampuan. Sementara yang tidak punya kemampuan, hati-hati, prioritaskan yang utama dulu, baru yang sunnah. Yang utama tadi yang wajib, zakat dan seterusnya, baru kemudian yang sunnah, infak, sedekah. Jangan infak, jangan sedekah, jangan memberikan hadiah, jangan hibah dulu, baru kemudian zakat atau nafkah pada keluarga. Jangan dibalik. Begitu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sambil di sini ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan. Yang pertama, kita memenuhi kebutuhan kita, sedangkan kita tidak memiliki harta sawah. Kita meminjam uang. Itu gimana? Misalkan yang kita pinjam itu misalkan dia melipat gandakan. Oke, pertama. Yang kedua, tentang kita puasa sunnah, apabila ada tamu kita boleh dibatalkan. Dan sebaliknya apabila kita bertamu, misalkan bersilaturahim sama saudara, sedang hajat, terus kita sedang puasa, itu boleh dibatalkan. Iya, itu jadi modus itu. Oke, yang pertama mengenai batasan-batasan orang boleh melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan itu hanya ketika darurat. Meminjam lalu ada kelebihan dalam pengembalian dan itu ditulis di awal, itu kelebihannya menjadi riba. Minjam terus nanti kalau pulangin tambahin ya, itu sudah di awal kelebihannya itu disebut riba. Nah, riba haram kan? Wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Pinjam meminjam itu akadnya setara dengan akad jual beli. Maka pinjam meminjam kok ketika ngembaliin dilebihkan, maka kelebihannya itu menjadi riba. Sudah diniatin dari awal memberikan kelebihan. Nah, bagaimana kalau misalkan memberikan kelebihan, kebetulan ada anak kecil lalu kemudian anaknya yang dipinjami dikasih. Yang ngasih kayak itu jangan diniatkan karena memberikan kelebihan dari pinjaman itu. Ya, tapi ucapan misalnya terima kasih atau apa memang karena suka dengan anak kecil misalkan, jangan diniatkan. Nah, bagaimana kemudian kalau terpaksa? Terpaksa itu diperbolehkan kalau sudah mengancam nyawa. Misalkan gini, habis gak punya duit mau beli beras gak ada. Lalu pilihan satu-satunya adalah pinjam.
meskipun itu berhadapan dengan orang yang membungakan, boleh. Tapi ukurannya adalah ketika nyawa terancam. Kalau masih ada yang lain ya jangan, masih haram statusnya. Nah, ya haram, nggak boleh. Masih ada misalkan ternyata di depannya dia masih punya tanaman singkong yang di dalamnya kan masih bisa hidup itu. Nanti itu baru boleh kalau kemudian sudah nggak ada sama sekali, baru ini sama kasusnya dengan orang tadi, diperbolehkan makan bangkai ketika memang tidak ada yang lain, sama posisinya sama. Hanya itu satu-satunya pilihan. Nah, ya. Yang kedua mengenai bertamu, perintah menghormati yang ada, yang wajib adalah menghormati tamu, bukan menghormati yang ditamuin. Nah, gitu loh. Jadi yang punya kewajiban begitu adalah tuan rumah, bukan yang. Nah, kalau bertamu itu berpuasa, ya tetap jaga puasanya. Karena yang punya kewajiban menghormati tamu adalah yang sohibul bait. Nah, jadi kalau apakah ketika membatalkan punya pahalanya ada? Ya batal. Kan begitu. Karena perintah dalam nasnya adalah apa? Bagi sohibul bait fal yukrim dhaifahu, muliakan tamu, bukan muliakan sohibul bait. Gitu ya. Oke. Ini mau ada hajatan yang ngantar pengantin. Kita akhiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Maulana, ya Man, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin akhirin wa sallim wa radha tabaraka wa ta'ala ala sayyidina nabi rasulillah asma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafiqu mazida ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalalika wa jalal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa zayyina bil akhlaqil hasanatil hilmi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.